Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberkahi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Papan. Film ini dibintangi aktor Mollywood Suresh Gopi dan disutradarai oleh Joshi. Film ini request dari Mama Risa yang bercerita tentang seorang pensiunan polisi yang mengungkap kasus pembunuhan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Papan adalah seorang pensiunan polisi, Vinci adalah putri Papan yang juga menjadi polisi, Michael adalah anak asuh Papan, dan Kapolda. Papan adalah seorang polisi jujur yang berintegritas tinggi. Papan mempunyai istri cantik bernama Nancy dan anak gadis bernama Vinci. Mereka bertiga hidup bahagia. Suatu hari, mereka bertiga pergi berlibur ke Villa Puncak. Ketika malam Vinci akan mandi, Vinci tersengat listrik dan tidak sadarkan diri. Papan dan Nancy panik dan langsung membawa Vinci ke rumah sakit. Terlihat seorang bocil meminta tolong kepada Papan, namun Papan terburu-buru mengantar Vinci ke rumah sakit. Beruntung, Vinci masih bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, di malam hari, mereka bertiga berjalan keliling kota. Nancy yang menyetir mobil. Tiba-tiba, Papan ditelepon rekannya bahwa psikopat yang selama ini diburu kepolisian bernama Cako terlihat berada di hutan. Papan langsung berangkat ke sana. Cako sudah melakukan 12 pembunuhan dengan sadis menggunakan pisau belati khusus miliknya. Setibanya di hutan, Papan memerintahkan Nancy untuk tetap berada di dalam mobil. Papan lalu berjalan ke hutan. Beberapa menit kemudian, Papan melihat Cako menggunakan pisau belati khusus miliknya sedang menyiksa seorang lelaki. Nancy yang sudah menunggu lama berjalan masuk ke hutan dan berteriak mencari Papan. Mendengar teriakan Nancy, Cako berusaha kabur melarikan diri. Papan langsung mengejar Cako. Mereka berdua terlibat baku hantam. Melihat mereka berdua baku hantam, Nancy berusaha menolong Papan. Namun Papan berteriak agar Nancy pergi dari sana. Ketika Nancy mendekat, Cako mendorong Nancy hingga terjatuh. Cako menusuk tangan Papan hingga terluka parah. Kepolisian datang dan berhasil menangkap Cako. Cako membuang pisau belatinya ke lubang yang dalam. Ketika Papan berdiri dan melihat Nancy, Papan terdiam membisu melihat Nancy tewas tertusuk besi. Beberapa tahun kemudian, Vinci tumbuh dewasa. Vinci menyalahkan Papan atas kematian Nancy sang ibu. Vinci marah dan pergi dari rumah. Vinci tidak mau lagi berbicara kepada Papan. Vinci lalu mendaftarkan diri menjadi polisi. Sedangkan Papan pensiun dari kepolisian. Sejak itu, Papan tinggal bersama asisten rumah tangganya bernama Susan dan putra Susan bernama Michael. Papan sangat menyayangi Michael dan mendidik Michael seperti putranya sendiri. Papan berniat balas dendam kepada Cako. Papan ingin membunuh Cako setelah Cako keluar dari penjara nanti. Papan mendatangi pengrajin besi untuk membuat pisau belati persis seperti pisau belati milik Cako. Papan akan menusukkan pisau itu ke tangan Cako agar tangan Cako cacat seperti tangan Papan sekarang. Beberapa tahun kemudian, Cako dibebaskan dari penjara. Papan menjemput Cako dan memberi Cako nasi bungkus. Setelah itu, Papan berencana membawa Cako ke hutan untuk membunuh Cako. Ketika makan nasi bungkus, Cako bercerita mengenai motifnya membunuh ke-12 korban. Cako mengatakan ia membunuh ke-12 korban itu karena mereka durhaka kepada ibundanya. Ketika aku kecil, ayahku sering memukuli ibuku hingga ibuku kesakitan. Karena aku tidak kuat melihat penderitaan ibuku, aku mengambil pisau belati ayahku dan membunuh ayahku. Setelah itu, aku membunuh siapapun yang menyakiti hati seorang ibu. Sekarang, aku bebas dari penjara. Aku ingin bertaubat dan tidak membunuh lagi. Sisa umurku, aku ingin pergunakan untuk merawat ibuku yang sedang sakit. Mendengar cerita Cako, Papan bersimpati dan mengurungkan niatnya membunuh Cako. Papan lalu mempersilahkan Cako pergi. Suatu hari, para pemuda desa sedang bersepeda ke tengah hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil mewah terparkir di tengah hutan. Para pemuda itu memeriksa ke dalam mobil namun tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba mereka melihat tetesan darah di antara dedaunan. Ternyata ada mayat yang dimasukkan ke dalam karung dan digantung di atas pohon.
Para pemuda itu langsung memberitahukan hal ini kepada polisi. Vinci ditugaskan Kapolda untuk menangani kasus ini. Vinci dan anak buahnya yang bernama Soman langsung mendatangi TKP. Tim forensik juga ikut datang ke TKP. Setelah diperiksa, mobil yang terparkir di tengah hutan itu milik aktor Mollywood bernama Farman. Dalam mobil itu ditemukan 3 sidik jari. Vinci yakin mayat yang ditemukan itu adalah mayat Farman. Vinci memanggil istri Farman ke TKP untuk mengidentifikasi korban. Istri Farman langsung meluncur ke TKP dan melihat mayat itu. Ketika istri Farman melihat, ia mengatakan mayat itu bukan mayat Farman. Mayat itu adalah mayat Rajan, supir Farman. Vinci kaget mendengar pernyataan istri Farman. Terlihat Farman sedang melakukan enjos-enjos dengan selingkuhannya bernama Hiran di sebuah villa. Sedangkan Papan memantau penemuan mayat itu dari televisi. Papan akan membantu menginvestigasi kasus ini. Mayat Rajan lalu dibawa ke rumah mayat untuk diotopsi. Dokter forensik bernama Shirley mengatakan dilihat dari luka di tubuh Rajan, Rajan disiksa secara brutal oleh pelaku. Pelaku memiliki dendam dengan Rajan. Pelaku menusukkan pisau belati khusus ke dada Rajan ketika Rajan masih bernafas. Terlihat ada 2 luka tusuk di dada Rajan. Selain itu, ada sayatan angka 2 dan 6 di kaki Rajan. Namun tidak ditemukan sidik jari pelaku di tubuh Rajan. Vinci mengatakan pelaku kemungkinan adalah seorang psikopat. He's a psychopath. Shirley setuju dengan pendapat Vinci. Tim forensik lain memberitahu Vinci bahwa sidik jari yang ditemukan di mobil Farman adalah sidik jari Rajan, Farman, dan Hiran. Vinci menduga pembunuh Rajan adalah Farman. Vinci langsung menemui Farman dan menginterogasi Farman. Farman mengatakan ia tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Rajan karena malam itu Farman sedang enjos-enjos dengan Hiran di sebuah villa. Hasil rekaman CCTV membuktikan Farman terbukti sedang berada di dalam villa. Vinci bertanya kepada Farman dari mana Farman mengenal Rajan. Farman menjawab ia mengenal Rajan dari seorang pendeta bernama Bennett. Dahulu Rajan adalah sopir keluarga pendeta Bennett. Pendeta Bennett kemudian mengenalkan Rajan kepadaku. Karena tidak terbukti bersalah, Vinci melepaskan Farman. Kapolda menelpon Vinci dan mendesak agar Vinci segera menyelesaikan kasus ini. Sore hari, Papan, Susan, dan Michael pergi ke gereja. Di gereja, mereka bertiga mendoakan Nancy. Setelah seharian bekerja, Vinci menjemput sang suami yang bernama Sida di rumah produksi film. Sida adalah seorang aktor. Malam hari, kepolisian ditelepon penjaga kuburan karena ia telah melihat sesuatu. Kepolisian langsung mendatangi kuburan yang berada di dekat gereja. Di sana, kepolisian menemukan tulisan angka 2 dan 6. Vinci teringat angka itu sama persis seperti luka di kaki Rajan. Penjaga kuburan mengatakan ia melihat seseorang memakai hoodie yang menulis angka 2 dan 6. Setelah menulis, seseorang itu kabur melarikan diri dan menjatuhkan sesuatu ke dalam kolam. Vinci memerintahkan warga setempat menyelam dan mencari sesuatu itu. Ternyata sesuatu yang dilempar ke kolam itu adalah pisau belati. Vinci yakin pisau belati itulah yang digunakan pelaku untuk menusuk dada Rajan. Vinci teringat pisau belati itu mirip dengan pisau belati milik Chaco. Besok pagi, Vinci memberitahukan penemuan pisau belati itu kepada Kapolda. Kapolda memerintahkan Vinci mendiskusikan hal ini dengan Papan, karena dahulu Papanlah yang menangani kasus Chaco dan berhasil menangkap Chaco. Vinci tidak suka harus berbicara dengan Papan, karena Vinci masih marah kepada Papan. Papan mengatakan kepada Vinci bahwa yang membunuh Rajan bukanlah Chaco. Pelaku adalah orang lain. Pelaku sengaja membuat pisau belati mirip Chaco agar seakan-akan Chaco lah pelakunya. Pelaku ingin memframing bahwa Chaco lah pelaku pembunuhan ini. Vinci tidak setuju dengan pendapat Papan. Malam hari, Soman pulang ke rumah mertuanya sejenak untuk menjenguk sang mertua yang baru saja melakukan operasi mata. Di luar rumah terlihat sebuah mobil SUV hitam parkir tepat di belakang mobil Soman. Setelah Soman selesai menjenguk, Soman keluar rumah dan berjalan ke mobil.
Namun mobil SUV hitam itu membuat mobil Soman tidak bisa mundur. Soman marah dan menghampiri mobil itu. Pengemudi SUV hitam itu menyemprotkan cairan hingga membuat Soman pingsan. Beberapa menit kemudian, istri Soman menemukan handphone Soman di depan rumah. Istri Soman melaporkan hal ini kepada polisi. Soman dinyatakan menghilang. Mendengar hal itu, Vinci langsung pergi ke TKP. Di sana, Vinci menemukan tulisan angka 8 di mobil Soman. Setelah memeriksa TKP, tim forensik mengatakan beberapa menit yang lalu ada sebuah mobil yang parkir tepat di belakang mobil Soman. Besok pagi, mayat Soman ditemukan di tumpukan sampah dekat sungai. Shirley datang ke TKP untuk mengotopsi mayat Soman. Luka tusukan di dada Soman sama persis dengan luka tusukan di dada Rajan. Vinci yakin pelakunya adalah orang yang sama, yang tidak lain adalah Cako. Papan penasaran dan ikut mendatangi TKP. Setelah mengotopsi, Shirley mendatangi Papan dan mengatakan dirinya adalah penggemar berat Papan. Sejak dahulu, Shirley sering mempelajari otopsi mayat yang ditangani oleh Papan. Shirley sering mempelajari kasus Cako yang ditangani oleh Papan. Karena itu, Shirley yakin 100% bahwa pembunuh dalam kasus ini adalah Cako. Shirley lalu kembali pulang. Kapolda memanggil Vinci untuk membicarakan kasus ini. Kapolda terus mendesak Vinci agar Vinci segera menangkap Cako. Media terus memojokkan kepolisian karena korban kedua adalah Soman yang merupakan seorang polisi. Sore hari, Michael mengantar Papan menemui senior Dr. Shirley yang bernama Patta. Patta adalah dokter forensik ahli yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Patta mengatakan pisau belati yang ditemukan Vinci bukan milik Cako. Papan menunjukkan sesuatu kepada Patta. Papan menunjukkan pisau belati mirip Cako yang ia custom sendiri. Papan juga menambahkan tombol pisau kecil di ujungnya agar pisau belati miliknya itu semakin mematikan. Exactly. Patta memberikan laporan otopsi para korban Cako kepada Papan. Patta mengatakan selama ini yang membantu dirinya melakukan otopsi adalah Dr. Shirley. Papan lalu kembali pulang. Malam hari, televisi diramaikan dengan berita kematian seorang pendeta bernama Bennett. Bennett dibunuh dengan tragis. Luka tusuk di dada Bennett sama persis dengan luka tusuk di dada Rajan dan Soman. Kepolisian yakin pelaku adalah orang yang sama, yaitu Cako. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke dalam rumah Dr. Shirley dan mencuri sesuatu di rumah Dr. Shirley. Setelah mencuri, pria itu kabur melarikan diri. Dr. Shirley meminta bantuan kepada Vinci. Vinci dengan cepat datang ke rumah Dr. Shirley. Pagi hari, Vinci mendapatkan informasi mengenai Cako. Vinci lalu menemui Papan untuk membicarakan hal ini. Vinci melihat clipping-clipping koran di tembok rumah Papan yang menampilkan banyak kasus pembunuhan, khususnya kasus pembunuhan Cako. Vinci masih marah kepada Papan karena Papan tidak membunuh Cako yang menjadi penyebab kematian Nancy sang ibu. Papan hanya terdiam membisu. Papan tidak memberitahu Vinci alasan mengapa ia tidak membunuh Cako. Papan mengatakan, anakku yang membunuh Rajan dan Soman bukan Cako. Ayah sudah mendapatkan petunjuk berupa foto. Ayah juga mempunyai rencana terkait kasus pembunuhan ini. Kita berdua akan membicarakan hal ini dengan Kapolda. Vinci lalu kembali pulang. Malam hari, ketika Papan hendak tidur, tiba-tiba Michael berteriak dan mengejar seseorang yang diduga pelaku. Namun Michael gagal mengejar pelaku. Pelaku telah menulis sesuatu di tembok rumah Papan. Papan lalu keluar kamar dan melihat tulisan itu. Di tembok itu tertulis angka 26 dan 8. Papan terus memikirkan susunan angka-angka itu. Besok pagi, Vinci mengunjungi penjara yang dahulu pernah ditinggali Cako. Vinci bertanya kepada petugas sipir penjara siapa saja yang pernah menjenguk Cako. Petugas sipir menunjukkan rekaman CCTV kepada Vinci. Petugas sipir mengatakan hanya satu orang yang pernah menjenguk Cako. Dia adalah seorang wanita bernama Fatima. Vinci yakin Fatima pasti tahu di mana Cako berada. Vinci lalu mencari tahu alamat Fatima.
Kapolda memberitahu Vinci bahwa Fatima adalah pengurus panti asuhan di Saint Anthony. Vinci dan tim langsung pergi ke panti asuhan Saint Anthony. Setibanya di sana, Vinci menemui Fatima dan menginterogasi Fatima. Vinci bertanya ada hubungan apa antara Fatima dan Cako. Fatima menjawab dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Cako. Fatima hanya menyampaikan pesan Ibunda Cako kepada Cako. Ibunda Cako sudah tua dan sakit-sakitan. Selama ini Fatima lah yang merawat Ibunda Cako di panti. Namun Fatima heran setelah Cako bebas, Cako justru menghilang dan tidak pernah menjenguk ibunya. Tetapi setiap hari Cako selalu menelpon Fatima tepat jam 8 malam untuk berbicara dengan sang ibu. Cako selalu menyanyikan lagu untuk sang ibu sebelum sang ibu tertidur. Vinci bergerak cepat dan memerintahkan tim Cybercell bersiap-siap melacak lokasi handphone Cako. Tepat jam 8 malam, Cako menelpon Fatima menggunakan private number. Fatima lalu mendekatkan handphonenya ke telinga Ibunda Cako. Sementara tim Cybercell terus mencari lokasi handphone Cako. Terlacak, lokasi Cako berada di tengah hutan. Vinci dan anak buahnya langsung meluncur ke sana. Papan dan Michael juga ikut mendatangi lokasi untuk memastikan tidak terjadi apa-apa dengan Vinci. Vinci dan anak buahnya langsung menelusuri hutan. Mereka semua menemukan rumah tua di tengah hutan. Mereka semua lalu masuk ke dalam rumah itu dan menemukan ruang rahasia. Di ruangan itu, Vinci menemukan Cako yang selama ini ia cari. Namun Vinci kaget karena di ruangan itu Cako diikat dengan rantai. Cako mengatakan selama ini ia dikurung oleh seseorang yang memakai hoodie. Cako tidak tahu siapa seseorang itu. Cako kemudian dibawa ke kantor polisi. Besok pagi, Vinci menemui Kapolda dan membicarakan kasus ini. Vinci mengatakan kepada Kapolda bahwa ternyata Cako bukan pelakunya. Selama ini Cako dikurung oleh seseorang. Vinci yakin seseorang itulah pelakunya. Kapolda semakin pusing dengan kasus ini. Papan mendatangi Kapolda dan mengemukakan idenya. Papan mengatakan, Pak Kapolda, Cako bukan pelakunya, namun kepolisian membutuhkan Cako untuk menangkap pelakunya. Bapak harus melakukan konferensi pers dan mengatakan kepada media bahwa Cako adalah pelaku pembunuhan ini dan kepolisian sudah berhasil menangkap Cako. Dengan begitu, pelaku akan merasa menang. Dengan menangnya pelaku akan melakukan kesalahan. Saat itulah kita akan beraksi. Kapolda setuju dengan ide Papan. Kapolda lalu melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa Cako pelaku pembunuhan ini dan Cako sudah ditangkap. Vinci mengancam Cako agar patuh pada skenario kepolisian. Jika tidak, Vinci akan membunuh Ibunda Cako di panti. Cako patuh dan menurut saja. Dalam hati Vinci yang terdalam, Vinci bernafsu ingin membunuh Cako karena Cakolah penyebab kematian Nancy, sang ibu. Di sisi lain, pelaku mendatangi rumah Vinci dan mengirim kado berupa undangan perilisan buku novel baru yang berjudul The Killer Has a Past. Novel itu bercerita tentang kehidupan seorang psikopat. Kado itu kemudian diberikan kepada tim forensik. Setelah diperiksa, 2 halaman di buku itu telah menghilang, yakni halaman 95 dan halaman 96. Pelaku juga mengirim pisau belati miliknya. Dalam kado itu tidak ditemukan sidik jari pelaku. Kepolisian terus memikirkan susunan angka-angka 2, 6, 8, 95, dan 96. Kapolda mengajak beberapa anak buahnya dan juga Papan untuk rapat tertutup guna membicarakan kasus ini. Kapolda mengatakan bagi masyarakat kasus ini sudah selesai. Namun bagi kita sebagai polisi, kasus ini baru saja dimulai. Pelaku pembunuhan ini bukan Cako. Pelaku sengaja menggunakan pisau belati yang mirip dengan pisau belati Cako agar kepolisian mengira pelakunya adalah Cako. Vinci menambahkan dengan mengatakan pelaku adalah psikopat yang ingin balas dendam. Sekarang yang harus kita pecahkan adalah petunjuk mengenai angka 2, 6, 8, 95, dan 96. Saya rasa angka 2, 6, dan 8 mempunyai arti you must die. Kamu harus mati. Dikutip dari kitab Bible bab Jeremia 26 ayat 8. Papan mengatakan, Pak Kapolda, menurut saya angka-angka itu tidak mengandung arti dari kitab suci Bible. Menurut saya angka-angka itu menjelaskan tentang tanggal yang berarti 26 Agustus tahun 95-96. 26, 8 means August on 96. Buku yang dikirim pelaku berjudul The Killer Has a Past. Papan menduga tanggal itu menceritakan tentang masa lalu pelaku.
Besok pagi, Kapolda dan seluruh anak buahnya berjaga ketat di acara perilisan novel baru berjudul The Killer Has a Past. Terlihat suami sang penulis bernama Jaya yang merupakan seorang pengacara mengantar sang istri ke acara perilisan itu. Jaya lalu pergi dan melanjutkan aktivitasnya. Setelah 2 jam berjaga, kepolisian tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun tiba-tiba kepolisian mendapatkan laporan bahwa mobil Jaya ditemukan terbakar di pinggir jalan. Kepolisian langsung meluncur ke TKP. Tim pemadam dengan cepat memadamkan api di mobil Jaya. Setelah api padam, tim forensik membawa mayat yang ada di dalam mobil Jaya ke rumah mayat untuk diotopsi. Vinci yakin mayat itu adalah mayat Jaya. Vinci semakin terbakar emosinya karena pelaku terus-menerus memakan korban dan berhasil meloloskan diri. Papan tetap tenang dan terus memikirkan kasus ini. Di rumah, Papan dan Michael sedang membicarakan sebuah foto keluarga besar, Ibu Katrina. Dahulu, Ibu Katrina adalah keluarga kaya raya yang terhormat. Namun sayang, Ibu Katrina dan suaminya dibunuh dengan tragis. Dan sekarang, putranya yang merupakan pendeta bernama Bennett dibunuh oleh pelaku. Ibu Katrina mempunyai putri bernama Benita. Simon adalah putra asisten rumah tangga Katrina yang menghilang. Satu-satunya keluarga mereka yang masih hidup adalah keponakan Katrina yang bernama Indira. Besok pagi, Papan dan Michael pergi mencari alamat Indira. Di tengah perjalanan, mereka berdua berhenti sejenak di warkop dan bertanya kepada pemilik warkop mengenai keluarga Ibu Katrina. Papan juga bertanya mengenai hilangnya Simon. Pemilik warkop mengatakan sejak 25 tahun yang lalu, Simon menghilang entah kemana. Papan dan Michael kemudian pergi menemui pendeta yang merupakan sahabat pendeta Bennett. Pendeta itu mengatakan, "Pak Papan, setahu saya Bennett tidak mempunyai musuh. Saya tidak tahu siapa yang membunuh Bennett." Sang pendeta juga memberitahu bahwa Simon mempunyai adik bernama Solomon. Setelah itu, Papan dan Michael pergi menemui Indira. Indira mengatakan, dahulu Benita jatuh cinta kepada Simon. Mereka berdua menjalin kasih. Namun, hubungan mereka ditolak keras oleh Bennett, Ibu Katrina, dan suaminya. Karena Simon hanyalah anak asisten rumah tangga. Benita lalu dikirim kedua orang tuanya kuliah dan hidup di Inggris. Sejak itu, Benita tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Setelah menceritakan semuanya, Indira memberikan foto Benita muda kepada Papan. Papan dan Michael lalu kembali pulang. Papan lalu bertanya kepada polisi setempat mengenai tanggal Simon menghilang. Polisi itu mengatakan Simon menghilang di tanggal 26 Agustus tahun 96. Papan yakin tanggal itu pasti ada hubungannya dengan pelaku. Papan memerintahkan Michael menggunakan aplikasi filter pada foto Benita muda. Papan ingin tahu bagaimana wajah Benita sekarang. Ternyata setelah menggunakan aplikasi filter, wajah Benita sekarang adalah wajah Dr. Shirley. Papan kaget mengetahui hal itu. Papan heran mengapa Dr. Shirley merubah nama aslinya. Papan yakin Dr. Shirley ingin menyembunyikan jati dirinya. Papan memerintahkan Michael untuk menculik Dr. Shirley. Dr. Shirley lalu dibawa ke kantor polisi. Di saat yang bersamaan, tim forensik memberitahu Vinci bahwa mayat yang terbakar di dalam mobil Jaya bukan mayat Jaya. Mayat itu adalah mayat orang lain. Artinya Jaya masih menghilang. Vinci kaget mendengar hal itu. Vinci memberitahukan hal ini kepada Kapolda. Papan memberitahu Kapolda dan Vinci mengenai keluarga Ibu Katrina. Salah satu putri Ibu Katrina adalah Benita alias Dr. Shirley. Benita adalah putri Ibu Katrina yang kuliah kedokteran di Inggris. Ia kembali ke India dan merubah namanya menjadi Dr. Shirley. Benita Shirley. Namun, Papan masih penasaran di mana keberadaan Simon. Papan lalu menginterogasi Dr. Shirley dengan keras. Akhirnya, Dr. Shirley mengakui bahwa dirinya lah dalang dari pembunuhan ini. Ternyata pelakunya adalah Dr. Shirley. Ceder. Dr. Shirley juga mengakui bahwa ia telah membunuh kedua orang tuanya. Dr. Shirley melakukan itu untuk balas dendam karena kedua orang tuanya membunuh Simon. Papan juga sudah tahu bahwa selama ini Dr. Shirley mempelajari kasus Chaco untuk menggunakan Chaco dan memframing Chaco seakan-akan Chaco lah pelakunya. Setelah menginterogasi Dr. Shirley, Papan menemui Kapolda dan Vinci.
Papan memberitahu semuanya kepada Kapolda dan Vinci. Kapolda bertanya kepada Papan, "Papan, jika pembunuhnya adalah Dr. Shirley, lalu siapa yang menyelinap masuk ke rumah Dr. Shirley malam itu?" Papan menjawab, "Itu adalah Michael. Michael aku perintahkan menyelinap masuk ke rumah Dr. Shirley untuk mengambil foto keluarga besarnya. Sejak awal, aku menaruh curiga kepada Dr. Shirley yang hidup seorang diri. Aku ingin mencari tahu tentang silsilah keluarganya." Vinci mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Bennett, Soman, dan Jaya adalah sahabat dekat. Mereka bertiga adalah satu universitas angkatan tahun 95. Vinci teringat bahwa dahulu Rajan adalah supir keluarga Bennett. Artinya, keempat korban ini mempunyai hubungan yang sangat dekat. Papan mempunyai insting bahwa pelaku pasti mempunyai maksud dengan menggantung mayat Rajan di pohon tengah hutan. Insting Papan mengatakan pohon itu adalah saksi pembakaran Simon. Kapolda dan Papan langsung menelusuri TKP. Di sana, Papan melihat ada patung di bawah pohon yang mencurigakan. Papan memerintahkan kepolisian menggali tanah di bawah patung itu. Setelah digali, ternyata di sana terdapat mayat yang hangus terbakar. Papan yakin mayat itu adalah mayat Simon. Itu? Simon. Di saat yang bersamaan, Vinci menginterogasi Dr. Shirley dengan keras. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Dr. Shirley. Dahulu, Dr. Shirley alias Benita sangat mencintai Simon. Namun hubungan mereka tidak direstui kedua orang tua Benita. Karena itu, Benita dan Simon berencana kabur melarikan diri. Malam itu, Bennett, Soman, dan Jaya sedang menyiksa Simon atas perintah Katrina. Mereka bertiga mengikat Simon di pohon depan rumah. Untuk mengelabui keluarganya, Benita sengaja membakar kamarnya. Setelah itu, Benita keluar jendela dan berhasil melepas ikatan Simon. Benita dan Simon berhasil kabur melarikan diri dan berlari ke hutan. Namun, di tengah hutan, mereka berdua dicegat oleh keluarga Benita. Bennett, Soman, dan Jaya mengeroyok Simon hingga babak belur. Suami Katrina memegangi Benita dan memaksa Benita masuk ke dalam mobil. Katrina lalu memerintahkan Rajan sang supir untuk menghabisi Simon. Tanpa basa-basi, Rajan langsung mengambil batu dan memukul kepala Simon hingga Simon lemas tak berdaya. Setelah itu, Rajan mengambil jerigen bensin dan membakar Simon hidup-hidup hingga tewas. Benita berteriak histeris melihat hal itu. Setelah menceritakan tragedi itu, Vinci bertanya kepada Dr. Shirley di mana keberadaan Jaya. Dr. Shirley hanya tersenyum sinis. Tiba-tiba, kepolisian menerima video dari pelaku. Vinci langsung melihat video itu. Di video itu, Jaya sedang disiksa oleh pelaku dan dimasukkan ke dalam kotak. Ketika video itu di slow motion, Vinci merasa pernah melihat tempat itu. Vinci baru sadar bahwa tempat itu berada di rumah produksi film Sida. Vinci langsung pergi ke sana. Terlihat mayat Jaya ditemukan tewas di dalam kotak, sedangkan Sida ditemukan pingsan di bawah kursi. Vinci lalu menelpon anak buahnya untuk datang ke sana. Tiba-tiba dari belakang, Vinci dipukul oleh pelaku hingga pingsan. Pelaku lalu menculik Vinci. Papan marah dan menginterogasi Dr. Shirley dengan keras. Papan bertanya kepada Dr. Shirley di mana keberadaan Vinci. Tiba-tiba Papan ditelepon pelaku dan diajak untuk bertemu. Pelaku mengatakan, "Papan, jika kau mau Vinci hidup, kau harus datang ke sini sendirian ke kuburan dekat gereja." Papan dan Michael lalu berangkat ke sana. Setibanya di gereja, Papan memerintahkan Michael untuk tetap berada di dalam mobil. Papan lalu turun dari mobil dan naik ke gereja. Di sana, Papan bertemu dengan pelaku. Ternyata pelaku adalah Solomon yang tidak lain merupakan adik kandung Simon. Cedir. Solomon mengatakan, "Papan, sejak kecil aku adalah penggemar beratmu karena kau dikenal sebagai polisi yang jujur. Di malam tragedi itu, aku dipanggil oleh Benita. Benita memintaku membantunya kabur melarikan diri bersama Simon, abangku. Namun, di tengah hutan, Simon ditangkap dan dikeroyok oleh Bennett, Soman, dan Jaya. Aku teringat kau dan keluargamu sedang berlibur ke Villa Puncak di sekitar rumah Benita. Aku lalu berlari kepadamu untuk meminta tolong. Namun, kau lebih memilih menyelamatkan Vinci yang tersengat listrik. Karena hal itu, Simon tidak tertolong dan dibakar hidup-hidup oleh Rajan."
Aku kecewa berat kepadamu. Setelah aku berhasil membalaskan dendamku dengan membunuh Rajan, Soman, Bennett, dan Jaya, sekarang giliran aku membalaskan dendamku kepadamu. Aku ingin kau merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Papan dan Solomon lalu terlibat baku hantam. Papan melihat syal berwarna putih milik Vinci di atas kuburan. Papan menduga Solomon mengubur Vinci di sana. Papan langsung menggali kuburan itu. Solomon hanya tertawa melihat Papan menggali kuburan itu. Tiba-tiba Papan melihat asap di ruangan kremasi. Papan langsung berlari ke ruangan kremasi, namun ditendang oleh Solomon. Papan bangkit berdiri dan memukul Solomon. Papan lalu masuk ke ruangan kremasi. Di ruangan itu, Papan melihat Vinci terkunci di dalam peti yang sedang dibakar. Papan berusaha menyelamatkan Vinci, namun Solomon terus menghajar Papan hingga jatuh tersungkur. Solomon justru memperbesar bara apinya. Papan bangkit berdiri dan menghajar balik Solomon. Dengan kekuatan yang tersisa, Papan berhasil menendang Solomon hingga Solomon terpentar keluar ruang kremasi. Michael dengan cepat datang dan menodongkan pistol kepada Solomon. Solomon tidak berkutik. Papan langsung menarik peti jenazah itu dan membuka paksa. Akhirnya, Papan berhasil menyelamatkan Vinci. Tiba-tiba, Solomon berdiri dengan cepat dan mengambil pistol Michael. Solomon menodongkan pistol itu kepada Michael. Papan memohon kepada Solomon agar tidak menembak Michael, karena Papan sangat menyayangi Michael seperti anaknya sendiri. Solomon tidak peduli dengan hal itu. Michael berusaha mengambil pistol itu namun tidak berhasil. Solomon marah dan bersiap menembakkan pistolnya kepada Michael. Dengan cepat, Papan berlari mendekati Solomon dan menusukkan pisau belatinya ke pinggang Solomon. Solomon kesakitan dan gagal menembak Michael. Papan lalu memencet tombol pisau kecil di ujung dan membuat Solomon tewas di tempat. Papan lalu dijebloskan ke dalam penjara. Selama di penjara, Papan tidak mau bertemu dengan siapapun untuk menghukum dirinya sendiri. Karena Papan masih merasa bersalah atas kematian Nancy, sang istri tercinta. 3 tahun kemudian, Papan dibebaskan. Michael menyambut kebebasan Papan dengan senyuman. Dari samping, Vinci memeluk erat Papan dengan penuh kehangatan. Vinci bertanya mengapa Papan tidak mau dijenguk. Papan menjawab, ini semua adalah hukuman ayah. Karena ayah belum bisa menjadi ayah dan suami yang baik. Akhirnya Vinci mau berbicara dan hidup dengan Papan lagi. Mereka semua berkumpul bersama dan hidup bahagia. Habis. Apa pesan dari film ini? Seorang ayah akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Mungkin seorang ayah jarang sekali mengatakan I love you kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi seorang ayah akan membuktikan kasih sayangnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.